Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah. Baik. Udah makan kan? Udah makan siang ya tadi ya? Iya. Terus ini temannya yang lainnya mana? Bosen ya? Udah bosen ngikut materi dari kita? Iya, bosen ya. Kenapa? Tidur. Di sini kami mau mempresentasikan, kita mau ngasih ilmu tentang materi PHBS sama cuci tangan yang benar. Yang akan disampaikan sama teman kita, Pak Atira. Bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat di pondok pesantren. 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Pertama ada kondisi lingkungan 40%, keduanya perilaku hidup bersih dan sehat 35%, ketiga pelayanan kesehatan 20%, dan yang terakhir yaitu keturunan 5%. Ada yang tahu PHBS itu apa? Nah, PHBS merupakan kebiasaan atau perilaku yang biasa dilakukan oleh santri maupun pengurus dari pondok pesantren, terus petugas yang lain yang ada di lingkungan pondok pesantren atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga masyarakat mampu menolong dirinya sendiri, sehingga mampu berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan di dalam masyarakat. Nah, apa sih tujuan PHBS di pondok pesantren itu? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku para santri dan pengurus dan pengajar di pesantren khususnya terhadap program kesehatan lingkungan dan gaya hidup sehat. Nah, ini ada beberapa indikator perilaku hidup bersih dan sehat di pondok pesantren. Yang pertama yaitu personal hygiene atau kebersihan perorangan. Nah, apa sih personal hygiene itu? Personal hygiene merupakan suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesadaran fisik dan psikis. Nah, contoh-contoh perilaku personal hygiene yang pertama yaitu mencuci tangan, mandi 2 kali sehari, rambut tersisir rapi, telinga bersih, menjaga kebersihan kuku dan pakaian bersih. Nah, perilaku tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, memperbaiki personal hygiene yang kurang, serta mencegah penyakit. Nah, di sini langkah-langkah cuci tangan pakai sabun yang benar ya. Di sini kita praktek menyanyi ya. Cara mencuci tangan yang benar, ikuti ya. Gosok tanganmu, bumbu tangannya juga masuk ke sela-sela. Mengunci dan mengunci, putar ibu jarimu yang kanan dan yang kiri. Pucuk, tangan jadi bersih. Ulangi sekali lagi ya, tangannya di atas sini, biar kelihatan semuanya, tangannya di atas sini. Biar kelihatan. Biar kelihatan tangannya di atas. Tangannya di atas.
Mau sholat. Dikasih ini dulu dah, dikasih ini lagi, dikasih ini dah. Ada Ya. Udah. mulai ya. Kelihatan semua, biar kelihatan. 1, 2, Yang bener 3. kan? Ayo. Gosok tanganmu, punggung tangannya juga ke sela-sela, mengunci dan mengunci. Putar ibu jarimu yang kanan dan yang kiri. Pucuk, pucuk, tangan jadi bersih. Terima kasih. Next. Nah, yang kedua yaitu penggunaan air bersih. Maupun minum, mandi, dan wudhu itu sebaiknya kita menggunakan air yang bersih yang tidak berwarna, berbau, dan berasa. Nah, manfaatnya apa? Menggunakan air bersih agar kita terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, dan keracunan. Yang ketiga yaitu kebersihan tempat wudhu. Tempat wudhu kalian sudah bersihkah? Seperti yang digambar, tempat wudhu yang sering dibersihkan. Biasanya di pondok kalian itu ada roanya, kan? Tiap hari apa? Lantainya tidak licin. Jika tempat wudhu menggunakan bak air, maka harus dibersihkan secara rutin. Yang keempat, kebersihan asrama. Ruang tidur bersih atau tidak ada sampah yang berserakan. Pakaian tergantung dengan rapi, ventilasi ruangan yang cukup, dan penerangan yang cukup, dan ada alas untuk tidur. Gimana tempat tidur kalian? Apakah sudah bersih? Apakah pakaiannya tergantung dengan rapi? Sudah pasti tidak ada sampahnya? Tapi kayaknya kemarin ada yang observasi ada sampah yang berserakan. Yang berserakan ya. Besar ventilasinya besar. Alas udaranya dari. Nah, yang kelima ada kepadatan penghuni asrama. Ini sangat berpengaruh ya pada banyak faktor, diantaranya ada penularan penyakit, perilaku penghuni, dan menurunnya kondisi psikis. Kepadatan yang tinggi merupakan faktor pemicu stres bagi penghuni. Nah, biasanya tekanan darah dan denyut jantung akan meningkat. Penularan penyakit semakin tinggi dan perilaku menyimpang yang lain. Biasanya penyakit yang di pondok menular itu apa? Yang keenam yaitu kebersihan ruang belajar. Nah, ruang belajar yang bersih akan menimbulkan perasaan dan suasana belajar yang nyaman bagi pengajar dan santri. Suasana belajar yang nyaman mampu meningkatkan prestasi santri. Nah, kebersihan ruang meliputi tidak ada sampah berserakan, ventilasi cukup, dan penerangan yang cukup. Kalian ada tempat buat belajar? Fasilitasnya. Iya, masih bagus.
Yang ketujuh, kebersihan halaman. Halaman yang bersih mampu menjadi tempat refreshing melepas penat setelah seharian beraktivitas atau belajar di pondok. Ada kriteria halaman yang bersih diantaranya tidak ada sampah berserakan, ada tempat sampah tidak berdebu, tanaman tertata rapi dan teratur. Tempat sampahnya sudah digunakan dengan benar. Sembarangan. Tapi selalu buka alamatnya soalnya jangan. Oh iya iya. Yang kedelapan ada kader atau santri husada. Apa sih santri husada itu? Santri husada merupakan santri atau santriwati di pondok pesantren yang dipilih oleh pengurus atau pengelola pondok pesantren sebagai pelaksana pesantren. Nah, tugasnya dari santri husada itu memberikan informasi tentang masalah kesehatan, menyampaikan kegiatan upaya pencegahan penyakit, menyampaikan kegiatan yang akan datang dan melakukan koordinasi pencegahan penyakit, serta melakukan penyuluhan kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan serta melakukan pencatatan kegiatan poskespen. Di pondok kalian ada poskespennya? Ada. Aktif nggak? Ya, aktif setiap hari muter-muter. Dan gitu maksudnya kalau ada misalnya ada penyuluhan gitu tiap hari apa? Ada nggak? Di sini ada yang jadi anggota puskesmasnya? Ini segala tahu. Lanjut ya. Yang ke-9 yaitu memberantas jentik nyamuk. Nah, lakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Yang pertama yaitu menguras bak mandi secara rutin ya. Terus yang kedua yaitu menutup. Ketiga mengukur dan menghindari gigitan nyamuk. Yang ke-10 yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Asli ya, makanannya sehari berapa kali? Penuh dengan zat besi. Aneka ragaman makanan yang menyediakan kebutuhan semua zat gizi bagi tubuh. Nah, untuk bisa memenuhi semua kebutuhan zat gizi, makanan sehari-hari terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Nah, semua santri ini itu ya, seperti yang kalian katakan 3 kali sehari ya. Iya. Dan ini 1 kali makan dengan sayur, lauk dan nasi. Nah, makanan bergizi dan seimbang, ada garam dan gula. Mengapa garam dan gula harus dibatasi? Kalau kemanusiaan nanti laparan. Terus apa? Dan tidak menimbulkan penyakit. Kalau kelebihan gula darah itu kan kita bisa terkena diabetes, gula darah dan bisa hipertensi. Nah, di sini apakah ada santri yang merokok? Ada. Oh, santri loh bukan? Ya kan bekas. Kan sudah jadi pengurus. Tidak ada santri yang merokok, tidak ada pun merokok dan ruangan tidak bau rokok. Mengapa kita sebaiknya menghindari merokok? Ada yang tahu? Apakah Mengapa kita harus menghindari konsumsi rokok? kita pakai jantung? Namanya dong? Nama. Obes. Nah, karena dalam sebatang rokok itu mengandung 400 bahan kimia yang beracun. Nah, 43 penyebab kanker. Bahan-bahannya padat mengenai nikotin, zat adiktif, kumpulan partikel pada penyebab kanker, karbon dioksida mengikat sel darah merah mengganti oksigen dan gas-gas bahaya yang lainnya. Nah, berikut ini bahaya aktif dan perokok pasif. Meskipun kalian bukan perokok aktif, tapi kalian berada di lingkungan yang
lingkungannya itu semuanya itu perokok ya. Dan kalian juga beresiko mengalami satu rambut rontok, kedua katarak, ketiga kulit keriput, keempat kanker kulit, kelima hilangnya pendengaran, keenam osteoporosis atau mengalami tulang kropos, yang ketujuh karies, ke-8 emfisema, 9 penyakit jantung, ke-10 kanker di area paru-paru, hidung, mulut, kandungan, anus, payudara, dan yang ke-11 yaitu diskalori jari-jari, ke-12 tukak lambung, ke-13 kanker uterus, ke-14 psoriasis, ke-15 penyakit Buerger, dan yang terakhir yaitu kerusakan sperma. Jadi dihindari ya adik-adik ya, usahakan tidak merokok. Nah, yang ke-12 yaitu sadar HIV/AIDS. Apa sih HIV itu? HIV yaitu merupakan kependekan dari human immunodeficiency virus yang merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan AIDS. Yang sedangkan AIDS yaitu singkatan dari acquired immunodeficiency syndrome yang merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, penularannya itu bisa melalui apa? Bisa melalui darah, air mani, maupun cairan vagina. Nah, cara penularannya itu melalui hubungan seksual. Yang kedua, tercemar produk darah di alat suntikan, alat tato, alat tindik, dan transfusi. Yang ketiga, dari ibu ke janin. Yang terakhir yaitu melalui pencangkupan organ. Nah, HIV/AIDS itu tidak menular melalui hidup serumah, makan bersama, bermain sekolah bersama, bersalaman, berpelukan, dan berciuman serta gigitan nyamuk. Nah, ini ada tanda dan gejala. Biasanya tidak ada gejala khusus pada orang-orang yang terinfeksi oleh HIV dalam waktu 5-10 hari. Nah, berikut tanda dan gejalanya. Yang pertama yaitu penurunan berat badan secara drastis. Kedua, diare yang tidak sembuh-sembuh. Ketiga, pembekakan kelenjar di area ketiak, selangkangan, dan leher. Dan yang terakhir yaitu batuk terus-menerus. Nah, meskipun ada orang yang mempunyai gejala yang di atas itu belum tentu terinfeksi HIV ya. Kita itu butuh konsultasi kepada dokter ke rumah sakit dengan melakukan tes darah di laboratorium. Nah, kita dapat mencegah HIV dengan A, B, C, D, E. Yang pertama A, absen, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Yang kedua B, faithful atau setia, tidak bergonta ganti pasangan. C, kondom, artinya dalam berhubungan seksual itu kita harus menggunakan kondom. Yang keempat D, tidak mengkonsumsi narkoba, dan yang terakhir yaitu education. Kita harus aktif mencari informasi ya mengenai penyakit ini. Ada yang mau ditanyakan nggak setelah materi udah tadi ini? Ada yang perlu ditanyakan? Ayo nggak apa-apa, tanya aja. Nggak apa-apa. Ini tentang edukasi kalian juga nanti buat kedepannya. Kalian kan udah besar. Nggak apa-apa, tanya aja. Yang mau tanya angkat tangan ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Udah ya, satu. Siapa? Nah. Pertanyaannya apa? Terkait yang itu
Oh iya, HIV yang AIDS, Kak. HIV AIDS. Ya, apa? Slide-nya. Kenapa? Yang ABCD. Oh, yang ABCDE tadi. Yang ada itu loh, tangan itu loh, jari itu loh, yang ada jari itu loh, jari. Slide bawah kayak. Nah, yo. Saya kan nah, ya. Kenapa? Yang mana yang ditanyakan? Apakah kita di saat sudah menikah memakai kondom itu apa harus dari kita terjaga itu sama lain? Oke. Ketika saat menikah, apakah kita perlu menggunakan kondom ya? Ya, Saat mana Kak? hubungan seksual ya? Ya. Kita itu kan sebelum menikah itu pasti ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu kan. Nah, jadi kalau ada salah satu pihak yang terdiagnosis penyakit HIV atau AIDS, untuk menghindari penularannya kita sebaiknya menggunakan kondom. Tapi nggak punya anak. Apa? Nggak punya anak. Itu sebenarnya bisa punya anak, tapi antara suami dan istrinya itu harus berdiskusi terlebih dahulu. Karena apa? Resikonya itu besar. Bisa menularkan HIV-nya kepada anaknya. Jadi mengerti? Ya. Paham Yang tanya setia Kak? itu divide itu. Faithful, setia atau tidak gonta ganti pasangan. Berarti kalau kita udah nikah ya, Ya. artinya kita kan tidak boleh berhubungan dengan orang lain kan? Harus sama Harus satu gitu loh, satu aja ya satu, nggak boleh ganti gitu. Kalau dengan yang poligami itu gimana? tergantung poligami ya. Ya sama aja sebenarnya sebelum. Tapi habisnya kan diperbolehkan kalau yang istri yang pertama udah siap kan boleh. Ya, kan ada 4. Berarti setia. Yang dimaksud tidak bergonta-ganti pasangan itu, Dek. Misalnya ya ada seseorang tidak bersama istri, tapi masih bertransaksi ke PSK gitu. Oh. Ya, yang Cewek nakal, gitu loh, cewek nakal gitu. kurang benar. Ya kan, kamu satu Ada yang bulan ditanyakan kali? kan nggak boleh gitu. Ini lagi Kesempatan gelap. Pertanyaannya apa? namanya dulu. Kenapa? Karies. Karies, Kak. Karies gigi itu Kan biasa tuh kali. karies. Ya, karies gigi. Terus namanya siapa? Siapa? Ahmad Daud. Ahmad Daud. Ahmad Daud Putra. Pertanyaannya apa? Penyakit disentri. Kak, penyakit disentri itu apa? Sudah tahu jawabannya kan yang tadi kalian itu karies gigi. Terus namanya siapa? Siapa? Muhammad Nazril. Pakai Z. Nazril. Pertanyaannya apa? Kolera serta penyebabnya ya. Besar ya? Ada yang bertanya lagi? Ya, namanya siapa? Siapa? Vino Kardiansyah
Tanyanya apa? Menurut aturan di kamar. Oh, di gambar. Di gambar. Gambar mana ada? Gambar cuci tangan, Rek. Gambar cuci tangan. Gambar cuci tangan. Nah, ini slideshow bisa nggak? Oh, sebentar ya. Pertanyaan yang pertama yang sudah terjawab ya. Yang kedua yaitu dari Muhammad Iqbal Maulana mengenai karis. Karis itu merupakan gigi berlubang, suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lapisan email yang bisa meluas sampai ke batang kayak gigi saya itu berlubang. Ini kalau makanan ini. Selanjutnya Disentri dari Ahmad Putra. Disentri itu radang usus yang disertai diare berdarah. Nah, disentri ini disebabkan oleh bakteri Shigella atau amoeba. Disentri sering menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Bisa dimengerti? Selanjutnya dari Muhammad Nazri Ilham. Ada lo ada ini gue Nazri Ilham ya. Kolera dan penyebabnya. Kolera itu diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholera. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan dapat parah hingga menimbulkan dehidrasi. Kolera ini dapat menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Nah, penyebab kolera itu disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholera. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau atau sumur. Sumber penyebab utama bakteri kolera yaitu air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Yang terakhir dari Reno Ardiansa, kalau cuci tangan nggak ikut aturan 6 langkah apa boleh aja asal kalian cuci tangan itu menggunakan sabun terus bersih dan dengan air yang mengalir. Ya, tidak ada yang disarankan. Kolera tadi bagaimana cara mengatasinya? Kolera. Ya, ini apa? Apa ya? Itu bukan kolera. Kenapa pemerintah nggak sayang kita? Kenapa pemerintah nggak sayang kita? Mesti gini, cari ini nggak boleh merokok, tapi pabrik rokok kok nggak ditutup. Banyak yang merokok. Pengobatan kolera ya, penanganan utama untuk penderita kolera adalah mencegah. Kita itu harus punya minum. Nah, dokter akan memberikan larutan oralis atau mengganti cairan letak yang mineral di dalam tubuh. Nah, kita itu biasanya dikasih obat antibiotik atau Ada obat juga ya, dapat di tangan ya bisa.
Lo nggak boleh lihat. Yang tadi loh yang nyanyi. Yang sama yang nyanyi. Siapa yang berani? Ayo maju. Ayo. Nggak ada dia. Sama Hadiahnya di akhir. Hadiahnya ada di akhir akhir. ya. Jawabnya tadi. Di penutupan. Hadiah ngomong. Hadiahnya Ayo. di akhir. Ayo. Ayo dek. Kita butuh 3 top. Ayo yang berani maju. Praktek lah. Tapi semua lah. Kalau dicontoh. Sekali lagi lo ya, sekali Sekali lagi ya. Tangannya di atas, Berdiri. tangannya di atas. Wajah berdiri, tangannya di atas. Dari atas semua. 1, 2, 3. Tangannya juga suka celah-celah, memuji dan memuji. Putarimu jarimu yang kanan dan yang kiri. Kuncup, tangan jadi bersih. Ayo, siapa berani? Ayo 3, ayo wes. Ayo 3 Tiga, maju. ayo. 3 top, ayo maju. Sini. 3 top ya. 3 top maju. Pakai lah. Pakai, ada. Ayo. Lagunya apa? Kamu di Gosok tanganmu, terus tangannya juga, masukkan selama tidak memuji, rebutan jarimu yang kanan dan yang kiri, ucuk tangan jadi bersih. Alam, apa masih hafal? Ayo. Sampai apa? Sampai hafal. 1, 2, 3. Ayo, tambah ringin, ayo. Gosok tanganmu, tangannya juga, masukkan sela-sela, tidak memuji, itu jarimu yang kanan dan yang kiri, ucuk, tangan jadi bersih. Udah hafal, Dare? Perlu diulang lagi? Diulang lagi, terus. Gak boleh duluan. Satu kali lagi, Dek. Ya Allah. Ayo, sama teman-temannya. Ayo, kita berdua diajari. Dengarkan ya, dengarkan ya. Ayo, kita berdua diajari. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Ya, tangan semua. Ayo. Yuk, lagu nih. Kita aja nih. Gosok tanganmu, tangannya juga, masukkan sela-sela, memuji dan memuji, hatimu jarimu yang kanan dan yang kiri, ucuk, tangan jadi bersih. Gak boleh tinggal teman-temannya. Enggak kak, dengki lah. Foto. Faisal. Tadi Yang tadi yang 3 maju dulu bentar. Ayo maju dulu ya. Faisal. Foto. Ayo foto. Maju. Foto. Stikernya dilihat ya. Kalian loh. Yang kemarin kan nggak ikutan. Ikut. Nah, itu jadinya. Lumayan promosi. Endorse sekali bayar. Bukan tadi jual kok, Dek. Apa tadi? Pertanyaannya kenapa pemerintah
pemerintah tidak sayang sama kita Iya. karena masih memperbolehkan pabrik rokok ya. Iya. Tembakau Kalau kita juga merokok. itu lebih parah. Tembakau itu Dari dia dari orang kalau jawab ini kan orang lain masih tembakau itu salah satu penghasil terbesar di Indonesia. Jadi Ayo yang lain ini loh rokok dijawab. Iya. kenapa kayak pemerintah kok masih membolehin penjualan rokok dan lain-lain? Karena tembakau tuh salah satu penghasilan yang tinggi di Indonesia. Jadinya kalau tembakau juga ditutup, penghasilan dari Indonesia juga jadi semakin dikit. Kenapa kan diimpor saja? Luar negeri kan banyak peminat. Kita sudah impor dari itu ada pembagian tadi. Makanya kalau Ada semuanya kemasan ada itu tembakau tadi. dihentikan, berarti Indonesia itu akan bagus. Kalau Indonesia itu bapaknya tembakaunya Itu nggak bahas pemerintah. takutnya sebenarnya kita mengkonsumsi rokok atau tidak itu tergantung perorangannya kan. Di setiap bungkus rokok itu kan udah diperingati kan. Ya. Tapi kenapa kita masih mengkonsumsi? Yang kan siapa? Masyarakat kan. Nah, tergantung perorangannya sendiri-sendiri. Udah ya, udah cukup. kalau ada pertanyaan nanti lagi ya. Kita mau tutup dulu hari ini jam 2. Oh, habis ini jangan Pulang. keluar dulu ya. Nanti dulu. kita belajar Ya. mengukur tekanan darah. Belajar sama teman-temannya sendiri ya. Acara hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasama kalian hari ini. Kami yang ada di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akan menutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi berapa kelompok ya?